Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Mirla Pudoo dengan NIM 246111087. Saya adalah mahasiswa program studi PGSD Universitas Citra Bangsa. Di sini saya akan menampilkan infografis mengenai integrasi pendidikan karakter ke dalam pembelajaran kewarganegaraan di sekolah dasar. Integrasi pendidikan karakter ke dalam pembelajaran kewarganegaraan di sekolah dasar. Sebelum itu, kita harus mengetahui apa itu pendidikan karakter. Pendidikan karakter adalah proses pemberian tuntunan peserta didik akan menjadi manusia seutuhnya yang berkarakter dalam dimensi hati, pikiran, raga, serta rasa dan karsa. Dengan kata lain, karakter dimaknai sebagai kualitas pribadi yang baik dalam arti tahu kebaikan, mau berbuat baik, dan nyata berperilaku baik yang secara koheren memancar sebagai hasil dari olah pikir, olah hati, olah raga, dan olah rasa dan karsa menurut Warsono 2010. Fungsi pendidikan karakter menurut Kemendiknas 2010. Fungsi pendidikan karakter antara lain: A. Wahana pengembangan, yakni pengembangan potensi perilaku peserta didik untuk menjadi perilaku yang baik bagi peserta didik yang telah memiliki sikap dan perilaku yang mencerminkan karakter. B. Wahana perbaikan, yakni memperkuat kiprah pendidikan nasional untuk lebih bertanggung jawab dalam pengembangan potensi peserta didik yang lebih bermartabat. C. Wahana penyaring, yakni untuk menyaring budaya-budaya bangsa sendiri dan budaya-budaya bangsa lain yang tidak sesuai dengan nilai-nilai karakter. Tujuan pendidikan karakter menurut Kemendiknas 2010. Tujuan pendidikan karakter antara lain mengembangkan potensi kalbu atau nurani atau afektif peserta didik sebagai manusia dan warga negara yang memiliki nilai-nilai karakter. B. Mengembangkan kebiasaan dan perilaku peserta yang terpuji dan sejalan dengan nilai-nilai universal dan tradisi budaya bangsa yang religius. C. Menanamkan jiwa kepemimpinan dan tanggung jawab peserta didik sebagai generasi penerus bangsa. D. Mengembangkan kemampuan peserta didik menjadi manusia yang mandiri, kreatif, berwawasan kebangsaan. E. Mengembangkan lingkungan kehidupan sekolah sebagai lingkungan belajar yang aman, jujur, penuh kreativitas dan persahabatan, serta dengan rasa kebangsaan yang tinggi dan penuh kekuatan. Nilai-nilai dalam pendidikan karakter. Nilai-nilai yang dikembangkan dalam pendidikan karakter diidentifikasi dari berbagai sumber sebagai berikut. A. Agama. Masyarakat Indonesia adalah masyarakat beragama. Oleh karena itu, kehidupan individu, masyarakat, dan bangsa selalu didasari pada ajaran agama dan kepercayaannya. Secara politis, kehidupan kenegaraan pun didasari oleh nilai-nilai yang berasal dari agama. Atas dari pertimbangan itu, maka nilai-nilai pendidikan karakter harus didasarkan pada nilai-nilai dan kaidah yang berasal dari agama. B. Pancasila. Negara Kesatuan Republik Indonesia ditegakkan atas prinsip-prinsip kehidupan kebangsaan dan kenegaraan yang disebut Pancasila. Pancasila terdapat pada pembukaan UUD 1945 dan dijabarkan lebih lanjut ke dalam pasal-pasal yang terdapat dalam UUD 1945 tersebut. Artinya, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila menjadi nilai-nilai yang mengatur kehidupan politik, hukum, ekonomi, dan kemasyarakatan, budaya, dan seni yang diatur dalam pasal UUD 1945. Pendidikan karakter bertujuan mempersiapkan peserta didik menjadi warga negara yang lebih baik, yaitu warga negara yang memiliki kemampuan, kemauan, dan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupannya sebagai warga negara. C. Budaya adalah suatu kebenaran bahwa tidak ada manusia yang hidup bermasyarakat yang tidak didasar oleh nilai-nilai budaya yang diakui masyarakat tersebut. Nilai-nilai budaya tersebut dijadikan dasar dalam memberi makna terhadap suatu konsep dan arti dalam komunikasi antar anggota masyarakat tersebut.
Posisi budaya yang demikian penting dalam kehidupan masyarakat, mengharuskan budaya menjadi sumber nilai-nilai dari pendidikan karakter. Tujuan pendidikan nasional. Tujuan pendidikan nasional mencerminkan kualitas yang harus dimiliki setiap warga negara Indonesia. Dikembangkan oleh berbagai satuan pendidikan di berbagai jenjang dan jalur. Dalam tujuan pendidikan nasional terdapat berbagai nilai kemanusiaan yang harus dimiliki seorang warga negara. Oleh karena itu, tujuan pendidikan nasional adalah sumber yang paling operasional dalam pengembangan pendidikan karakter dibandingkan ketiga sumber yang disebutkan di atas. Menurut Kemendiknas 2010, berdasarkan keempat sumber nilai tersebut, maka teridentifikasi sejumlah nilai untuk pendidikan karakter. Pendidikan kewarganegaraan di sekolah dasar. Pendidikan kewarganegaraan di sekolah dasar dituangkan dalam lampiran Kemendiknas nomor 22 tahun 2006. Dalam lampiran tersebut dikemukakan bahwa mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warga negara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi warga negara yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang diamatkan oleh Pancasila dan UUD 1945. Tujuan pendidikan kewarganegaraan di sekolah dasar. Tujuannya digariskan dengan tegas adalah agar peserta didik memiliki kemampuan sebagai berikut. Yang pertama, berpikir secara kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi isu kewarganegaraan. Yang kedua, berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab dan bertindak secara cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta anti korupsi. Yang ketiga, berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri berdasarkan karakter masyarakat Indonesia agar dapat hidup bersama dengan bangsa-bangsa lain. Yang keempat, berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam peraturan dunia secara langsung atau tidak langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Integrasi nilai-nilai pendidikan karakter dalam pembelajaran. Menurut Kemendiknas 2010, nilai-nilai pendidikan karakter diintegrasikan dalam setiap pokok bahasan dari setiap mata pelajaran. Nilai-nilai tersebut dicantumkan dalam silabus dan RPP dengan melalui cara-cara berikut ini. Mengkaji standar kompetensi atau SK dan kompetensi dasar atau KD pada standar ISI atau SI untuk menentukan apakah nilai-nilai budaya dan karakter bangsa yang tercantum itu sudah tercakup di dalamnya. B. Memiliki karakter yang memperlihatkan keterkaitan antara SK dan KD dengan nilai dan indikator untuk menentukan nilai yang akan dikembangkan. C. Mencantumkan nilai-nilai karakter tersebut ke dalam silabus. D. Mencantumkan nilai-nilai yang sudah tertera dalam silabus ke dalam RPP. Bersama 2010 menjelaskan adanya langkah-langkah yang harus dilakukan dalam menyusun RPP sebagai berikut. Yang pertama, substansi SK dan KD, baik dari ranah kognitif, afektif, maupun psikomotor jika ada. 2. Menyusun indikator yang didasarkan pada hasil pemahaman SK dan KD. 3. Menyusun alat evaluasi. 4. Menyusun materi ajar. 5. Memilih metode pembelajaran. Terima kasih telah menonton video infografis saya. Semoga bermanfaat. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Sampai jumpa.